Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teknologi flavor. Materi yang kedua yaitu flavor alami. Pada materi pertama, kalian sudah mempelajari tentang apa itu flavor dan di dalamnya itu ada pembagian flavor yaitu ada flavor alami, identik alami, dan flavor sintetik. Pada hari ini kita akan mempelajari yang namanya flavor alami. Flavor alami itu terbagi ada beberapa hal gitu kan ya. Yang paling banyak di alam itu ada buah-buahan, sayuran, dan rempah-rempah. Walaupun tidak hanya ini yang namanya flavor alami, tetapi juga kita bisa menemukan dari bahan-bahan yang lainnya, akan tetapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan ketiga jenis ini. Nah, kita bisa melihat bahwasanya yang namanya flavor alami itu berasal dari buah-buahan, sayuran ataukah rempah-rempah itu karena adanya proses genetik gitu ya, secara natural yang ada di dalam buah-buahan, sayuran ataukah di dalam rempah-rempah itu. Nah, kemudian secara genetik ini akan terjadi proses metabolisme yang ada di dalam buah-buahan ataukah di dalam sayur-sayuran selama proses kehidupan dari tanaman tersebut. Nah, kemudian proses pembentukan metabolisme ini gitu ya bisa dihubungkan dengan proses adanya degradasi juga atau kerusakan dari tanaman itu selama proses pematangan ataukah juga terjadinya atau pembentukan flavor itu karena proses pemasakan ataukah mastication gitu kan ya ataukah proses pengunyahan di dalam mulut sehingga akan terjadi atau pembentukan yang namanya komponen flavor yang ada di dalam tanaman tadi begitu. Ada perbedaan pembentukan flavor antara pembentukan flavor yang ada di dalam rempah-rempah ataukah pembentukan flavor yang ada di dalam buah. Secara umum, flavor yang terbentuk di dalam sayur-sayuran gitu kan atau vegetables itu terjadinya karena proses pemasakan begitu kan ya atau juga karena kerusakan jaringan ya dari si sayur-sayuran tadi. Saya beri contoh adalah bawang. Yang namanya bawang itu apabila dia masih terbungkus rapi dengan kulitnya begitu ya, maka kita tidak bisa mencium flavornya ataukah merasakan flavornya. Akan tetapi pada saat ada kerusakan gitu kan ya pada si bawang ini, bawang merah ataukah bawang putih atau bawang-bawangan yang lainnya, maka akan dihasilkan yang namanya komponen flavor tadi dan kita bisa menciumnya ataukah merasakannya dari flavor yang ada pada bawang-bawangan tadi. Nah, kemudian selama itu juga nanti kita bisa yang terbentuknya flavor itu karena akibat dari proses pengunyahan gitu ya, mastication itu. Jadi terjadi reaksi antara si pada waktu kita memasukkan suatu benda atau bahan tadi gitu ya ke dalam mulut, kemudian dia bereaksi dengan air liur kita begitu, maka nantinya akan terbentuk yang namanya komponen flavor selama proses pengunyahan tadi. Dan juga nantinya bahwasanya proses pembentukan flavor pada sayur-sayuran itu sebagian besar begitu kan ya prekursor yang prekursor pembentuk flavor pada sayur-sayuran itu bisa berasal dari asam lemak ataukah juga dari protein yang mengandung sulfat ya, atau bukan mengandung sulfur begitu kan ya, dan juga bisa menghasilkan dari tioglukosinolat begitu. Itu nanti kita bisa jelaskan setelah saya menjelaskan tentang bagaimana metabolisme flavor pada buah-buahan. Nah, kemudian yang namanya fruit flavor atau yang flavor dari buah-buahan itu terbentuknya semasa ataukah selama proses pembentukan ataukah pematangan dari buah begitu ya. Jadi kalau misalnya buahnya mentah, walaupun misalnya ada flavornya tetapi sangat rendah sekali dibandingkan dengan buah yang sudah matang. Nah, maka di sini nantinya kita bisa melihat ya secara biogenesisnya gitu ya dari flavor buah ataukah dari aroma flavor itu terbentuknya karena selama proses pematangan dari tanaman atau buah tadi gitu kan ya, maka nantinya kita bisa melihat ada beberapa metabolisme yang terjadi gitu ya pada buah-buahan. Kita bisa melihat di sini gitu, katakanlah ada beberapa metabolisme yaitu bisa melalui metabolisme asam lemak gitu ya, bisa melalui metabolisme karbohidrat, dan juga bisa melalui metabolisme asam amino atau juga bisa melalui metabolisme terpenoid dan ada melalui metabolisme asam sinamat. Ini terjadinya selama proses pematangan buah begitu ya. Nah, saya ambil dari pathway gitu ya untuk flavor pembentukan flavor pada buah. Ini pathway-nya dari Gary Renasius gitu ya, saya ambil bahwasanya dia mengatakan proses pembentukan flavor itu melalui
pathway ini gitu ya, ataukah jalur ini. Kita bisa melihat yang pertama adalah bisa melalui metabolisme asam lemak begitu kan ya. Kemudian bisa melalui metabolisme karbohidrat, bisa melalui metabolisme asam amino, kemudian bisa melalui metabolisme terpen, dan bisa melalui metabolisme asam sinamat. Dari sini nantinya, dari berbagai macam metabolisme ini gitu kan ya, dan kita juga harus mengingat bahwasanya di dalam buah-buahan, rempah-rempah atau sayuran pasti mengandung asam lemak gitu ya, karbohidrat, kemudian juga mengandung asam amino. Maka dari makromolekul inilah nanti akan dihasilkan yang namanya flavor secara alami yang terdapat pada buah-buahan, sayuran, ataukah pada rempah. Nah, dari proses metabolisme kita bisa menghasilkan yang namanya komponen-komponen flavor, apakah sifatnya nanti ada alifatik gitu kan ya, katakanlah dia rantainya lurus, katakan seperti asam, alkohol, ester, karbonil, ataukah lakton. Juga bisa bentuknya merupakan golongan terpenoid. Mungkin kalian pernah belajar tentang terpenoid gitu ya. Ada yang namanya sesquiterpenoid. Apakah bentuknya hidrokarbon ya, rantai lurus, kemudian juga apakah bentuknya alkohol ataukah karbonil ataukah monoterpenoid begitu. Atau juga turunan-turunan dari metil bercabang. Maksudnya di sini adalah alkohol kemudian ada cabang metilnya, asam ada cabang metilnya, ester juga ada cabang metilnya. Kemudian juga komponen-komponen flavor yang merupakan karbonil juga dia mengandung yang namanya metil seperti itu. Itu merupakan komponen-komponen flavor dan juga bisa menghasilkan senyawa-senyawa aromatik gitu ya. Aromatik itu artinya bentuknya adalah siklik yang bisa menghasilkan yang namanya flavor. Katakanlah apakah alkohol bentuknya aromatik ataukah asam bentuknya aromatik, ester dalam bentuk aromatik maupun karbonil dalam bentuk aromatik. Nah, maka kita akan jelaskan satu persatu metabolisme ini yang bisa menghasilkan yang namanya komponen-komponen flavor secara alami dari bahan-bahan buah-buahan, sayuran maupun rempah-rempah. Kita mulai dari yang pertama, itu adalah metabolisme asam lemak. Kita ketahui di dalam buah-buahan, sayuran maupun rempah-rempah itu yang mengandung adalah asam lemak. Mungkin nanti ada buah yang lebih banyak asam lemaknya, kemudian mungkin rempah mengandung asam lemak yang rendah, begitu ya. Itu tergantung dari si bahannya mengandung asam lemak itu seberapa banyak. Yang paling banyak memang di buah-buahan yang mengandung asam lemak, begitu, dan juga di sayuran. Mungkin di rempah-rempah sangat sedikit sekali kandungan asam lemaknya. Nah, apabila suatu buah-buahan mengandung asam lemak, maka asam lemak yang ada di dalam buah-buahan itu terlebih dahulu kita lakukan proses beta oksidasi. Jadi proses beta oksidasi itu artinya ini ya, kalau saya lihatkan. Ini proses beta oksidasi. Artinya dari suatu rantai asam lemak yang panjang, asam lemak itu kan rantainya panjang bisa sampai 20, 22, 24 gitu ya, walaupun sebagian besar rantai panjangnya itu bisa 16 gitu kan, 18. Nah, kita bisa melihat di sini dari rantai panjang asam lemak, kalau kita lakukan proses metabolisme secara beta oksidasi, nanti asam lemak rantai panjang itu menjadi asam lemak yang rantainya lebih pendek melalui beta oksidasi gitu ya, secara alami yang terjadinya di dalam buah-buahan ataukah di dalam sayuran begitu. Nah, kemudian dari beta oksidasi ini, saya balik lagi ke atas gitu ya, maka akan dilanjutkan dengan proses enzim lipoksigenase atau adanya pelepasan air juga bisa menghasilkan yang namanya lakton. Nah, ini salah satunya adalah pembentukan lakton dengan adanya dari asam lemak gitu ya yang dikandung oleh suatu buah-buahan, kemudian terjadi oksidasi dan nanti dia akan menghasilkan yang namanya lakton. Lakton itu seperti ini gitu ya. Jadi dia mempunyai satu ikatan aromatik. Katakanlah ini contohnya Z6 dodecen gamma lakton begitu ya. Nah, ini adalah pembentukan lakton dengan melepaskan air gitu ya dari asam lemak. Jadi bisa melalui beta oksidasi, kemudian juga bisa melalui yang namanya pembentukan lakton untuk menghasilkan komponen-komponen flavor yang berasal dari asam lemak. Nah, saya kembali ke atas gitu kan ya, bahwasanya metabolisme asam lemak itu memang sesuatu hal yang significant role in flavor formation food gitu ya. Jadi merupakan sesuatu hal di mana metabolisme asam lemak itu merupakan pembentukan flavor yang paling banyak terjadi pada buah-buahan gitu kan ya, yang tadi saya sebutkan apakah melalui beta oksidasi gitu kan ya. Maka di sini contohnya katakanlah asam linolenat gitu kan ya, akan memetabolisme menjadi 2 karbon yang nantinya bisa menghasilkan dekadienoat gitu ya. Itu bisa terjadi.
Berbagai macam nanti bisa terjadi karena terjadinya prosesnya secara genetik, begitu ya, berasal dari asam lemak. Atau juga bisa berasal dari lakton. Tadi saya sebutkan bahwasanya selain pembentukan beta oksidasi, maka dari asam lemak juga bisa menghasilkan yang namanya lakton, di mana lakton ini bisa menghasilkan komponen-komponen flavor yang berasal dari asam lemak. Kemudian juga dibarengi dengan adanya proses enzimatis gitu ya, menggunakan aktivitas lipoksigenase yang memang banyak terdapat di dalam tanaman begitu kan ya, katakanlah di buah-buahan, maka nantinya dengan adanya proses enzimatis lanjutan ya, apakah dari pembentukan beta oksidasi kemudian adanya proses aktivitas enzim lipoksigenase, maka bisa menghasilkan senyawa-senyawa flavor atau komponen-komponen flavor yang merupakan golongan alkohol, asam, ester maupun karbonil yang banyak diturunkan melalui degradasi asam linoleat ataukah asam linolenat. Kita bisa contohnya, kita bisa lihat di sini gitu ya, pembentukan flavor pada buah pir gitu ya. Nah, pada buah pir itu nantinya berasal dari asam linoleat gitu kan ya, apabila terjadi proses beta oksidasi, dia bisa menjadi linoleal koenzim A. Nah, dari sini nantinya kita bisa melihat ini metabolisme yang terjadi ya. Kalian tidak perlu takut dengan ini karena saya juga tidak menanyakan prosesnya dari ini menjadi apa begitu kan ya. Yang pasti di dalam buah-buahan ataukah di dalam sayuran begitu terjadinya proses metabolisme dengan adanya prekursor. Prekursor itu artinya bahan utamanya begitu ya, merupakan asam lemak, maka dia bisa menghasilkan komponen-komponen flavor. Dari sini adalah linoleat acid gitu ya, ataukah asam linoleat, itu nantinya apabila kita proses beta oksidasi, maka bisa dilanjutkan untuk bisa menghasilkan, katakanlah di sini komponen flavornya yaitu namanya metil etil trans 2 atau cis 5 dodekanoat gitu ya, setelah diturunkan itu boleh begitu ya. Atau juga yang lebih kecil lagi nantinya diturunkan lagi begitu, dilakukan proses metabolisme lagi dari metil dan etil cis 4 dekanoat gitu ya. Jadi cis 4 dekanoat, maka akan dihasilkan yang namanya ini bentuk-bentuk ester ya semuanya. Jadi pir itu kan terasa wangi, harum, itu namanya ester. Sebagian besar adalah ester. Ester itu ada ciri khasnya adalah COOR ya, itunya kalau dari komponen kimianya. Maka dari sini kita bisa menghasilkan namanya metil, etil, propil, butil, heksil ya, metil-metilnya seperti itu. Trans 2 cis 4 dekadianoats gitu ya. Nah, itu adalah flavor yang kalau kalian bisa mencium dari buah pir gitu, maka itu sebenarnya komponennya berasal dari turunan dari asam lemak begitu ya. Nah, itu yang dihasilkan. Itu secara metabolismenya begitu ya, walaupun kita tidak mempelajari secara detail tentang hal ini, yang pasti kalian tahu bahwasanya oh dari buah ini bentuknya rasanya seperti ini gitu kan ya, ataukah flavornya seperti ini dari buah pir ataukah buah-buah yang lain, maka kita bisa menduganya dia dari awalnya atau prekursornya adalah asam lemak gitu, atau dari karbohidrat ataukah dari asam amino begitu ya, dan selanjutnya. Nah, kemudian kita bisa melihat ini contoh yang lain gitu ya, buah tomat yang juga mengandung yang namanya asam lemak begitu ya. Di sini adalah katakanlah fatty acid-nya berbagai macam, di situ apakah asam linoleat, asam linolenat, ataukah juga ada asam oleat gitu ya, C18.0. Nah, maka dari situ bisa terjadi dengan bantuan enzim di sini. Nah, ya kita contohkan ini adalah bantuan enzim. Kalau tadi kan beta oksidasi gitu ya. Maka kita bisa menggunakan enzim lipoksigenase. Secara alami, enzim lipoksigenase itu ada di dalam buah-buahan begitu. Maka dengan adanya enzim lipoksigenase itu gitu ya, katakanlah di sini adalah asam linoleat gitu ya. Maka akan terjadi pembentukan flavor pada buah tomat. Kalian bisa menghasilkan yang paling terakhir itu adalah komponen heksanal. Heksanal itu adalah aldehid dengan C, rantai C-nya adalah 6 gitu. Nah, ini kalau kalian menerjemahkan atau mendeskripsikannya, kalau kalian mencium buah tomat gitu ya, kalian buka atau kalian rasakan, itu kayak bau langu. Mungkin kalau orang Banjar itu bilangnya mahu. Nah, itu sebenarnya komponennya itu adalah heksanal. Ya, komponen heksanal melalui proses enzimatis dari asam lemak yang terdapat pada buah tomat. Nah, ini adalah bisa kita lihat metabolisme yang terjadi begitu ya untuk pembentukan komponen flavor pada buah tomat.
Jadi 3 hal ya, jadi bisa melalui beta oksidasi, pembentukan lakton, dan juga melalui proses enzimatis dengan menggunakan lipoksigenase melalui proses metabolisme asam lemak. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, yaitu metabolisme asam amino. Asam amino juga banyak terdapat di dalam buah-buahan ya, walaupun sebagian besar nanti karbohidrat yang terdapat di dalam buah-buahan. Asam amino itu nanti melalui suatu pathway ataukah jalurnya melalui fosfoenol piruvat gitu ya. Kemudian nanti masuk ke dalam asam sikimat, fosfoenol pirupatnya. Kemudian ada juga bantuan enzim untuk proses metabolisme asam amino. Saya terlebih dahulu mencarikan tentang dari mana fosfoenol piruvat itu gitu ya. Kalau saya gunakan nantinya menggunakan ini ada pathway-nya gitu ya. Kalian mungkin pernah mempelajari ini tentang proses glikolisis gitu ya. Tapi ini kan karbohidrat. Nanti ujung asapnya itu adalah asam amino begitu ya. Maka nantinya dari asam amino itu terjadi proses metabolisme gitu ya secara enzimatis, karena metabolisme kan secara enzimatis menggunakan enzim yang cukup banyak ya, tapi saya tidak pernah mempelajari tentang hal itu. Nanti dia masuk ke dalam satu siklus gitu ya. Maka dia akan bisa menghasilkan fosfoenol piruvat. Nah, fosfoenol piruvat ini kalau ini jalurnya adalah karbohidrat ya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwasanya tentang pembentukan fosfoenol piruvat melalui suatu pathway nanti dari asam amino membentuk fosfoenol piruvat. Dari fosfoenol piruvat nanti akan membentuk yang namanya, saya ke atas lagi untuk bisa menjelaskan tentang setelah itu nantinya metabolisme asam amino kita lanjutkan melalui pathway-nya adalah sikimik asam amino acid gitu ya, artinya melalui suatu jalur asam sikimat begitu. Nah, nanti katakanlah dari fosfoenol piruvat yang dihasilkan itu nantinya akan berlanjut gitu kan ya, suatu proses metabolisme secara alami terjadinya di dalam buah-buahan atau sayuran ya. Kita tidak mempelajari secara metabolismenya secara lebih rinci begitu ya, karena itu terjadinya secara alami. Nah, kemudian nantinya akan terbentuk yang namanya di sini adalah suatu sikimik acid ya. Jadi ini asam sikimat namanya. Dari asam sikimat ini dilanjutkan lagi akan menghasilkan ada beberapa asam amino. Ya, ini adalah asam amino tirosin kah ataukah asam amino penilalanin gitu kan ya. Nah, dari sini dari kedua hal inilah nanti asam amino ini kita masuk secara enzimatis untuk bisa menghasilkan senyawa-senyawa yang namanya komponen flavor. Jadi kalau fenilalamin, tirosin itu kan asam amino. Nah, sedangkan nantinya komponen flavornya itu melalui jalur lagi gitu kan ya, apakah jalur cinnamic acid ataukah hydrocinnamic acid untuk menghasilkan senyawa-senyawa lanjutan dari asam amino untuk bisa menghasilkan komponen flavor. Katakanlah dari cinnamic acid gitu kan ya, maka dia nantinya akan menghasilkan cinnamyl alkohol atau coumarin. Ini senyawa-senyawa yang memang ini bentuknya kayak terpen ya, cinnamic acid ini kayak terpenoid gitu ya. Nah, ini adalah senyawa-senyawa flavor. Atau juga melalui hidroksisinamic acid gitu kan ya, kita bisa menghasilkan katakanlah caffeic acid, mungkin asam kafeat ya yang banyak terdapat di dalam kopi, ataukah asam ferulat gitu ya, ataukah eugenol ataukah vanilin gitu ya. Itu senyawa-senyawa flavor. Kalau eugenol itu kalau kalian ada punya cengkeh gitu kan ya, coba kalian hancurkan, baui cengkeh gitu ya, atau kalian rendam misalnya di dalam alkohol, kemudian kalian cium begitu kan ya. Nah, maka eugenolnya, bau dari cengkeh itu adalah eugenol. Mungkin ada nanti mengekstraksi minyak atsiri dari eugenol gitu kan ya, warnanya agak hitam gitu ya, enggak, karena memang cengkeh kadang hitam gitu ya. Nah, itu nantinya komponen terbesar pada cengkeh itu adalah eugenol. Sedangkan vanilin itu adalah komponen terbesar pada vanila gitu ya. Itu adalah senyawa-senyawa ataukah komponen-komponen flavor yang bisa kita hasilkan dari turunan asam amino. Nah, kemudian contoh yang lain itu adalah bagaimana pembentukan secara enzimatis gitu ya dengan adanya asam amino juga bisa begitu ya. Kalau tadi kan melalui sikimic acid kemudian nantinya menghasilkan asam amino melalui cinnamic acid gitu ya akan menghasilkan senyawa-senyawa atau komponen flavor. Yang kedua kita bisa melalui proses enzimatis dengan menggunakan prekursornya itu adalah asam amino. Nah, maka dari asam amino ini kita bisa menghasilkan gitu ya melalui suatu enzymatic oxidation gitu kan ya, berbagai macam enzim yang sifatnya mengoksidasi gitu. Maka nantinya kita bisa menghasilkan katakanlah di banana gitu ya, di pisang itu ada isoamil asetat.
Pisang, apa saja pisangnya, nanti hanya berbedanya tuh komponen-komponen impact compound gitu ya, yang sedikit-sedikit yang lainnya yang membedakan, sehingga ada pisang Ambon, pisang Awap, pisang Mahuli gitu ya, pisang Kepok, begitu kan beda-beda ya, ada pisang Raja gitu, ada pisang Talas gitu, itu kan beda-beda. Senyawa utamanya pada banana atau pada pisang itu adalah isoamil asetat. Nah, isoamil asetat ini diturunkan dari leusin sebagian besar, yang artinya senyawa asam amino yang nanti bisa melalui proses enzimatis untuk menghasilkan isoamil asetat ini. Atau juga pada buah apel gitu kan ya, kalau kalian makan buah apel, kalian rasakan ya buah apel itu seperti apa, pasti beda dengan buah pisang, bukan? Nah, maka komponen flavor yang terbentuk melalui proses metabolisme leusin gitu kan ya, itu bisa menghasilkan yang namanya etil 3 metil butirat. Nah, itu ada pada buah apel dan itu diturunkan dari senyawa asam amino. Kemudian juga pisang ini lebih rincinya lagi gitu ya. Ini kita bisa melihat senyawa-senyawa yang selain isoamil asetat juga dari leusin itu bisa dihasilkan, katakanlah misalnya ester itu ada 3 metil butil, 3 metil butanoat gitu ya, ataukah 3 metil butirat atau 3 metil butanol gitu ya. Itu adalah senyawa-senyawa yang dihasilkan dari sebuah pisang. Nah, pisang Talas, pisang Ambon, pisang ini dan seterusnya itu beda-beda nantinya gitu kan ya. Yang pasti senyawa flavor pada suatu buah-buahan itu nanti ada yang paling banyak, ada yang sedikit-sedikit sebagai pendukungnya. Jadi dia tidak hanya satu komponen flavornya begitu ya, tapi cukup cukup banyak yang menjadi impact compound ataukah komponen-komponen yang mempengaruhi flavor dari suatu buah-buahan begitu. Atau flavor pisang yang lain, nah ini bisa kita lihat ada tirosin, ada penilalanin gitu ya, melalui bisa juga melalui cinnamic acid gitu. Itu bisa menghasilkan, selain tadi itu dikatakan adalah bentuknya ester gitu ya, isoamil asetat atau ester. Kemudian tadi saya jelaskan tentang metil butanoat, metil butil butanoat atau butirat gitu kan ya, itu semuanya adalah ester. Kita juga bisa menghasilkan nantinya dari turunan asam amino itu untuk menghasilkan senyawa-senyawa yang sifatnya adalah dia merupakan komponen terpenoid. Nah, itu bisa gitu ya. Katakanlah di sini bentuk-bentuk terpenoid, ini adalah bentukan terpenoid ya. Berbeda bukan, ini bentuknya adalah ester. Ini adalah ester senyawa kimianya gitu ya. Jadi jangan takut dengan senyawa kimia. Nah, kalaunya ester itu yang bau wangi pada pisangnya. Kalaunya bentuknya terpenoid yang dihasilkan dari pisang, kalian akan rasakan gitu ya selama kalian menggunakan atau memakan dari proses itu gitu ya. Maka kalian bisa merasakannya bahwasanya nantinya rasanya seperti sepat gitu ya, atau panjen gitu ya, atau seperti terpen gitu, terpenoid gitu ya. Nah, itu nantinya kalian bisa melihat bahwasanya eh, apa namanya rasanya beda dengan ester gitu. Nah, ini bisa diturunkan, bisa menjadi beberapa senyawa-senyawa yang merupakan turunan terfenoid dari asam amino. Katakanlah bisa menjadi eugenol, ada elinisin gitu ya, ada metoksi-eugenol, kemudian ada eugenyl metil ether gitu kan ya, ada di metil toluen gitu ya. Ini merupakan sesuatu hal, merupakan turunan dari asam amino gitu ya, itu bisa. Jadi metabolisme asam amino itu juga bisa menghasilkan yang namanya terpenoid sekalian selain dari metabolisme karbohidrat begitu ya. Mengapa bisa demikian? Coba lihat kembali ke awal. Coba ada irisan gitu ya nih. Ada irisan bahwasanya metabolisme asam lemak dengan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme asam amino. Jadi kemungkinan besar untuk menjadi pembentukan terpen dari asam lemak ataukah dari asam amino itu mungkin ya, tidak hanya dari karbohidrat saja, walaupun sebagian besar nantinya terpenoid itu dihasilkan dari karbohidrat begitu. Kita kembali lagi selanjutnya yaitu metabolisme karbohidratnya. Ini sebagian besar pada buah-buahan, rempah-rempah ataukah pada sayuran banyak mengandung yang namanya karbohidrat. Maka proses yang terbentuk itu melalui metabolisme karbohidrat, mulai pertama adalah proses glikolisis untuk bisa menghasilkan asetil koenzim A, kemudian dari asetil koenzim A itu masuk ke dalam siklus asam mepalonat, kemudian terbentuklah yang namanya senyawa-senyawa terpen. Ini memang agak beda ya, nanti kalian ulangi lagi gitu ya, pelajari lagi apa metabolisme asam amino, asam lemak, dan metabolisme karbohidrat untuk pembentukan komponen flavor. Nah, dari sini
Saya contohkan memang rempah-rempah, walaupun di dalam buah-buahan juga bisa melalui proses metabolisme karbohidrat, ataukah di dalam sayuran juga bisa melalui proses metabolisme karbohidrat begitu ya. Secara umum yang namanya metabolisme karbohidrat melalui rempah-rempah gitu kan ya. Rempah-rempah kan cukup banyak ya, kalian kenal jahe, kunyit gitu ya, temulawak, kemudian serai gitu kan ya, kemudian nantinya banyak lagi yang lainnya gitu kan ya di dalam pembelajaran untuk mengetahui yang namanya rempah-rempah. Nanti rempah-rempah itu, komponen flavor itu didapatkan dari minyak atsiri. Nah, minyak atsiri itu tidak hanya digunakan untuk sebagian besar memang digunakan adalah untuk flavor gitu kan ya. Kalian mungkin mengenal yang namanya masakan-masakan tradisional Indonesia itu kan sebagian besar mengandung rempah-rempah, walaupun mereka menggunakan rempah-rempah asli tidak menggunakan minyak atsirinya. Nah, minyak atsiri itu bisa dihasilkan apabila rempah-rempah itu dilakukan proses distilasi untuk bisa menghasilkan minyak atsiri. Nah, kalau kita perhatikan yang namanya minyak atsiri, nanti senyawa-senyawa flavornya itu ada yang bentuknya adalah hidrokarbon, ada yang bentuknya adalah oxygenated hidrokarbon. Kalau hidrokarbon itu bisa bentuknya rantai lurus ataukah nantinya bentuknya siklik gitu ya, aromatik, atau juga nanti hidrokarbon yang bentuknya adalah siklik tetapi mengandung gugus oksigen. Maka saya sebut dengan oxygenated hidrokarbon. Jadi ada dua hal nanti dari metabolisme karbohidrat itu untuk menghasilkan apa begitu ya, untuk menghasilkan hidrokarbon dan untuk menghasilkan oxygenated hidrokarbon. Nah, ini nantinya berasal kalau misalnya kita hasilkan hidrokarbon yang bentuknya siklik itu karena terjadinya proses siklisasi senyawa isoprenoid. Ya, ingat lagi ya, isoprenoid ataukah yang merupakan senyawa C5. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama adalah prosesnya, metabolismenya yang terjadi untuk pembentukan komponen flavornya mulai dari glukosa, ya dari karbohidrat turun menjadi glukosa, kemudian dari glukosa itu bisa menghasilkan fosfoenol piruvat, kemudian dari fosfoenol piruvat menghasilkan yang namanya piruvat, begitu ya. Kemudian kita tidak melalui pathway ini, bisa ini untuk senyawa-senyawa aromatik compound yang lainnya gitu ya. Ini ada sikimic acid. Kemudian kita masuk ke dalam siklus asam piruvat. Dari siklus asam piruvat ini sebenarnya bisa juga secara alipatik untuk bisa menghasilkan asam amino tadi gitu ya, asam amino yang sifatnya adalah alipatik yang rantainya lurus untuk bisa menghasilkan senyawa-senyawa metabolisme yang lainnya. Kemudian dari piruvat itu menghasilkan yang namanya asetil koenzim A. Saya untuk fokusnya untuk metabolisme karbohidrat ya. Jadi dari piruvat untuk bisa menghasilkan asetil koenzim A. Nah, untuk biasanya kita energi yang kita gunakan sehari-hari biasanya dari asetil koenzim akan masuk ke dalam citric acid cyclus ya, cycle atau siklus asam sitrat atau yang kalian dikenal oleh kalian itu adalah siklus Krebs. Nah, ini memang bisa menghasilkan energi di sini ya, menghasilkan CO2 di sini, menghasilkan air di sini gitu ya. Tapi untuk komponen flavor dia tidak masuk ke sini, akan tetapi dia masuk asetil koenzim A masuk ke dalam siklus mepalonat. Dari siklus mepalonat inilah akan dihasilkan isopren. Baik memang terpenoid, steroid maupun karotenoid. Tetapi saya tidak menjelaskan steroid dan karotenoid karena ini keduanya itu adalah rantai panjang. Komponen flavor tidak ada yang rantai panjang. Komponen flavor semuanya adalah rantainya pendek-pendek. Karena itu kenapa jadi rantainya pendek sehingga komponen flavor itu mudah menguap. Kalian bisa menciumnya, bisa merasakannya. Karena kalau misalnya komponennya panjang-panjang, dia tidak mudah menguap, gitu kan ya. Jadi kita membicarakannya adalah rantai pendek sehingga komponen flavor itu lebih sifatnya adalah volatil atau sesuatu yang mudah menguap. Maka yang kita bicarakan nanti dari siklus asam mepalonat ini bisa menghasilkan yang namanya terpenoid gitu ya. Apakah nanti golongannya monoterpenoid yang lebih C-nya adalah 5. Kemudian bisa juga sesquiterpenoid ya, selebihnya tidak bisa digunakan. Apalagi karet itu kan termasuk isoprenoid ya, tetapi dengan jumlah atom C-nya 40 gitu kan ya. Kan latex gitu kan tidak ada komponen yang flavornya yang mudah menguap ya. Jadi kita tidak membicarakan isopren rantai panjang tetapi isopren rantai pendek begitu. Nah, dari sini kita bisa mempelajari gitu ya pembentukan terpenoid, katakanlah kita bisa mempunyai gitu kan ya. Harus ada dua nih, satu isopren, ini adalah satu isopren. Saya tidak akan menjelaskan secara lebih rinci sekali ya, kalian juga tidak terlalu paham nantinya. Jadi di dalam tumbuh-tumbuhan gitu ya atau di dalam buah-buahan ataukah di dalam rempah-rempah khususnya
gitu. Maka nanti mengandung yang namanya senyawa-senyawa karbohidrat dan kemudian melalui asam mepalonat bisa menghasilkan senyawa terpenoid ya isopren C5. Nah, kemudian pembentukan komponen flavor dari senyawa terpenoid itu dibentuk pertama kali adalah melalui dimetil alil artinya membentuk dimetil alil piroposfat. Jadi kalau ada piroposfat ini aktif nanti di dalam tanaman itu, begitu ya. Ini nantinya pembentukan ini dari satu isopren bergabung menjadi 2 isopren gitu kan ya. Nah, dia menjadi dimetil dari 2 senyawa dimetil alil piroposfat itu nanti membentuk yang namanya geranil piroposfat. Dari sini kita bisa membentuk geranil piroposfat. Dari sinilah yang nantinya menjadi prekursor lanjutan untuk bisa menghasilkan senyawa-senyawa terpenoid. Saya contohkan di sini dari geranil piroposfat mengalami proses siklisasi sehingga akan dihasilkan senyawa terpenoid. Contohnya di sini adalah pinen ataukah baik alpha pinen maupun beta pinen. Mungkin saya contohkan senyawa seperti apa sih pinen. Pinen itu banyak loh ditemukan di buah-buahan. Saya contohkan mangga. Mangga itu mengandung alpha pinen dan mengandung beta pinen, begitu kan ya. Tapi kalian nanti tidak bisa merasakan karena kan di dalam sebuah buah itu kan merupakan komponen flavor campuran, bukan single compound. Karena kalau misalnya single compound atau hanya satu komponen saja, kalian misalnya saya bilang kasihkan beta pinen, kalian tidak akan merasakan di situ ada rasa buah mangga gitu ya, atau flavor mangga. Yang kalian rasakan itu seperti ban. Ya, jadi beban itu kayak apa sih kalau kalian mencium bau ban gitu kan ya. Nah, itulah yang namanya flavor dari beta pinen ataukah alpha pinen hampir mirip begitu kan ya, baunya adalah seperti itu. Tapi nanti dia bergabung dengan senyawa-senyawa yang lain mengakibatkan dia akan bisa menghasilkan ya flavor yang bukan single compound ya, tapi merupakan flavor campuran. Oh, namanya adalah flavor mangga begitu dan selanjutnya gitu ya. Nah, itu nanti akan dihasilkan secara siklisasi melalui senyawa geranil piroposfat. Nah, dari sini nantinya ada beberapa golongan monoterpenoid gitu ya. Itu bisa bentuknya terpeneol atau bisa terpenin 4O, ada tujon gitu ya, ada beta pinen, alpha pinen, ada penkon, kemudian ada iso bormilen gitu kan ya, bisa juga kampen, bisa juga kampor begitu. Ada juga mirsen. Nah, kalau kalian ada senyawa mirsen itu senyawa kalau kalian makan mangga muda ya, makan mangga muda kalian bisa merasakan ya, itu mangga muda bukan mangga yang masak gitu ya. Itu namanya senyawanya yang dominan itu adalah mirsen begitu. Jadi itu adalah senyawa turunan dari terpenoid yang dihasilkan melalui proses metabolisme karbohidrat. Kalau kayak kampor, kampen, kalian pernah nggak mencium bau kapur barus? Nah, kapur barus itu namanya kalau nggak tidak kampor, bisa juga kampen. Nah, itu sebenarnya kalau di dalam buah-buahan itu ada senyawa ini begitu kan ya. Tetapi dia karena bercampur dengan yang lain, jadi dia tidak bisa terasakan, oh ini senyawa kapur barus begitu ya. Nah, itu tidak bisa terasakan, tetapi sebenarnya ada beberapa buah-buahan yang bisa menghasilkan kampor dan bisa menghasilkan kampen. Jadi banyak hal yang merupakan turunan-turunan monoterpenoid untuk menghasilkan yang namanya komponen-komponen flavor yang nanti kalau kalian merasakan itu menjadi sesuatu yang enak, begitu ya. Nah, ini juga bisa diturunkan dari flavor minyak atsiri gitu ya. Misalnya di sini capsaicin, ini cabai gitu ya. Capsaicin itu ada cabai, itu bisa menghasilkan senyawa yang namanya sotolon. Ya, sotolon itu adalah turunan dari terpenoid gitu kan ya. Jadi kalau kalian rasa cabai jangan rasa pedasnya yang dirasakan, tapi itu rasa cabenya begitu ya. Coba kalian ingat di otak gitu kan ya, karena kan yang namanya rasa flavor ya, rasa bercampur dengan aroma itu ada di dalam mulut pada saat kalian kunyah gitu ya, di situ bersatu. Kalian nanti terjemahkan di dalam otak pelan-pelan begitu ya untuk mendeskripsikan oh ini adalah rasa cabai. Tapi jangan mendeskripsikan rasa pedas, karena kalau rasa pedas itu nantinya lebih ke capsaicinnya begitu ya. Tapi kalau kalian ke flavornya cabai itu nanti ya flavor cabai, karena cabai rawit sama cabai merah besar begitu kan ya, atau cabai keriting ataukah paprika itu berbeda nanti rasanya gitu ya, karena ada sesuatu hal yang merupakan impact compound yang berbeda di antara jenis itu gitu ya. Katakanlah di sini ada sotolon. Kemudian jinggeron. Jinggeron ini dari turunan jahe. Ya, jahe itu ada jinggerol, ada jinggeron, itu nanti diturunkan lagi lebih kecil lagi gitu kan ya turunannya.
Nah, itu ini menjadi cingkron. Cingkron itu yang ada di dalam jahe gitu kan ya, yang lebih pendek lagi rantainya gitu ya. Jadi jahe itu perasaannya pedas. Oh, ini pedas begitu ya. Coba kalian terjemahkan rasa pedas itu sesuatu hal yang merupakan rasa jahe. Jadi kalian punya gitu kan ya. Tapi jangan muncul rasa boleh menyebutkannya rasa pedas, tapi ada sebutkan yang lain gitu kan ya. Apa sebenarnya dari aroma jahe itu yang kalian munculkan gitu. Nah, kemudian juga ada eugenol, saya sebutkan paling banyak terdapat di cengkeh. Kemudian ada siniol, simen, kemudian ada metil kafikol gitu kan ya, kemudian ada fenkon, apa ya, ini kalau nggak salah terpenolen kalau nggak salah begitu ya. Ini adalah senyawa-senyawa turunan dari terpenoid, hasil dari proses metabolisme karbohidrat. Jadi ada penciri khas gitu ya, penciri khas antara bedanya dengan turunan metabolisme karbohidrat, metabolisme asam amino, ataukah dari metabolisme asam lemak. Ya, ini sesuatu hal yang berbeda karena sebagian besar nantinya dari metabolisme karbohidrat, saya bilang sebagian besar ya, walaupun tidak semuanya, sebagian besar metabolisme karbohidrat itu menghasilkan senyawa-senyawa terpenoid yang bentuknya adalah siklik. Ya, seperti ini. Nah, adapun nantinya apabila melalui proses metabolisme asam lemak atau melalui proses asam amino, maka kalian nanti akan menemukan senyawa-senyawa ester. Itu lebih banyak nanti akan menghasilkan senyawa-senyawa ester. Karena kalau terpenoid dia tidak akan menghasilkan ester, kecuali terjadi ikatan antara terpenoid dengan ester gitu. Tapi itu jarang sekali gitu ya pembentukan yang seperti itu. Nah, ini bisa kalian lihat ciri khas masing-masing metabolisme itu gitu ya. Dia bisa menghasilkan komponen flavor jenis apa. Karena berbeda-beda gitu ya. Nah, ini saya contohkan yang paling banyak di citrus. Citrus di sini bisa citrus ya, bisa orange, bisa juga nantinya kan jenis jeruk-jerukan itu banyak ya, jeruk siam gitu ya, kemudian jeruk nipis, kemudian juga citrun gitu ya, atau namanya atau misalnya jeruk Bali, kemudian misalnya lagi jeruk-jerukan yang lainnya. Itu nanti berbeda-beda komponen-komponen flavor yang dihasilkan, akan tetapi ada komponen flavor utamanya yaitu dia menghasilkan yang namanya limonen. Mungkin saya pernah menyebutkan itu begitu ya. Nah, di sini memang kalau katakanlah ada citrus gitu ya. Ini yang dicontohkan di sini adalah senyawa-senyawa yang berasal dari ini apa bentuknya ya? Ini dari mevalonic acid ya, berasal dari karbohidrat untuk bisa menghasilkan senyawa-senyawa yang berasal dari citrus gitu, bisa menjadi linoloil, kemudian neril, ada geranil, ini pirofosfat semua ya, ini bentuk aktifnya, nanti bisa menghasilkan ada yang bentuknya ada citronellal, ada geranial, kemudian ada terpenol, ada terpenolen gitu kan ya, ini ada limonen, kemudian juga di dalamnya itu nanti ada beberapa citronella dan seterusnya. Nah, ini senyawa-senyawa terpenoid yang dihasilkan dari citrus. Jadi jeruk-jerukan itu sebagian besar itu adalah menghasilkan senyawa-senyawa terpenoid gitu ya, sebagian besarnya begitu, walaupun ada dari ester, ada juga dia merupakan aldehid gitu kan ya, dan juga merupakan golongan-golongan alkohol ataukah golongan-golongan dari asam rantai pendek yang lainnya. Nah, ini beberapa metabolisme yang terjadi pada buah-buahan. Ya, ada baik karbohidrat, kemudian asam amino, kemudian juga dari metabolisme asam lemak gitu ya. Ini yang terjadi. Jadi sinilah kita mempelajari nantinya berbagai macam flavor alami yang dihasilkan dari buah-buahan. Nah, selanjutnya ada penciri khas bedanya metabolisme pada buah-buahan dan pada metabolisme pada sayuran. Kalau pada sayuran itu nantinya sebagian besar memang do not have a refining period like fruit gitu ya. Dia bukan akibat dari proses pematangan gitu kan. Beda dengan buah-buahan, dari buah yang mentah, buah sampai matang itu beda flavornya yang dihasilkan begitu ya. Akan tetapi sebagian besar nanti pengembangan karakteristik flavor pada sayur-sayuran itu lebih seluler gitu ya. Jadi selnya kemudian apakah kena ada enzimnya, ada campuran-campuran substrat yang lainnya begitu ya, atau juga terjadinya pembentukan flavor karena kerusakan. Ini yang memang sesuatu it is unusual gitu ya, sesuatu hal yang luar biasa. Saya contohkan tadi kayak onion gitu ya. Itu kalau kalian potong aja onion dia langsung menghasilkan yang namanya flavor yang luar biasa sampai kalian juga menitikkan air mata begitu kan ya, untuk khususnya onion bawang merah begitu ya.
Nah, di sini ada beberapa senyawa-senyawa exception gitu ya, pengecualiannya. Ada dari seleri, tahu seleri? Itu daun sop gitu ya. Ada asparagus, ada bell pepper gitu ya. Ini senyawa-senyawa yang biasanya terbentuk. Saya akan menjelaskan yang biasanya saja yang paling banyak ya, karena sayur-sayuran itu kan tidak flavornya tidak sekuat dari flavor buah-buahan. Jadi dia tidak terlalu banyak, yang biasanya kuat flavornya hanya pada golongan onion dan garlic gitu ya. Jadi pada buah bawang-bawangan yang paling banyak. Nah, nanti secara umum metabolismenya juga sama ya, seperti di dalam buah-buahan itu juga bisa melalui metabolisme asam lemak, bisa melalui metabolisme karbohidrat, bisa melalui metabolisme asam amino. Nah, maka di sini nanti kita bisa melihat kalau misalnya metabolismenya melalui asam lemak gitu ya, katakanlah asam linoleat atau asam linolenat, kemudian ada enzim lipoksigenase, dia bisa menghasilkan senyawa-senyawa flavor yang merupakan turunan dari karbonil, alkohol atau oxo acid gitu ya. Atau juga dari karbohidrat nanti ada tioglukosinolat gitu kan ya. Nanti dari sini akan menghasilkan tioglukosidase, ada enzimnya untuk menghasilkan isotiosianat ataukah nitril atau senyawa-senyawa tiosianat. Tiosianat itu artinya bersulfur. Sebagian besar nantinya komponen-komponen flavor yang dihasilkan dari sayur-sayuran itu banyak mengandung sulfur gitu ya. Jadi mengandung esnya itu cukup banyak sehingga rasanya agak sedikit berbeda kan antara buah-buahan dengan sayuran. Kemudian juga metabolisme asam amino gitu kan ya, bisa juga menghasilkan dari, bisa melalui tioglukosinolat ataukah menjadi sistein suboksida atau juga melalui metilmetionin begitu ya. Jadi ada senyawa asam amino sistein yang nanti dengan adanya enzim itu bisa menghasilkan CS liase, kemudian bisa menghasilkan senyawa-senyawa alkyl tiosulfonat gitu kan ya. Kemudian juga di sini melalui metilmetionin itu juga bisa menghasilkan senyawa-senyawa turunan yang mengandung sulfur juga. Kita bisa lihat di sini. Contohnya adalah beberapa komponen utama gitu kan ya, melalui proses tadi metabolik, apakah karbohidrat, protein maupun asam lemak begitu kan ya, yang nantinya bisa menghasilkan senyawa-senyawa yang merupakan turunan-turunan yang mengandung sulfur gitu ya, apakah S-alkyl, S-alkenyl sistein, sulfoksida atau glukosinolat atau S-metilmetionin, sulfonium ion gitu kan ya. Di mana the role of sulfur compound to vegetable flour is quite significant gitu kan ya. Jadi merupakan memang komponen-komponen yang mengandung sulfur itu banyak sekali dihasilkan dari flavor-flavor yang sifatnya adalah bukan flavor-flavor yang dihasilkan dari sayur-sayuran. Nah, itu banyak mengandung sulfur gitu ya. Jadi kalian bisa merasakan ya bagaimana senyawa-senyawa komponen flavor dari sayur-sayuran itu kandungannya adalah mengandung sulfur, apalagi yang namanya onions gitu ya, ataukah dari garlic, itu banyak sekali. Kita bisa melihat di sini salah satu contohnya, ini adalah metabolisme dari flavor bawang gitu kan ya. Itu nanti bisa dihasilkan dari melalui suatu metabolisme melalui sistein ya, sulfoksida, nanti adanya enzim, ada turunannya, nanti dia menghasilkan berbagai senyawa sulfida, ada senyawa disulfida, ada trisulfida, ada tiosulfonat ya, semuanya ada senyawa-senyawa bersulfur, sehingga kalian merasakan apa ya, belerang itu kan agak panas gitu ya, kemudian perih gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan karena memang senyawa-senyawa bersulfur itu yang banyak dikandung oleh bawang gitu kan ya, dari komponen flavornya, sehingga pada saat komponen flavornya itu terbentuk akibat luka gitu kan ya, karena kalian mau motong bawang begitu, sehingga nanti komponen sulfurnya akan menguap ya, karena kan dia volatil, dia akan menguap mengakibatkan mata itu menjadi perih gitu ya, menjadi perih karena kan memang belerang itu perih dan panas gitu ya. Jadi kalau kalian rasakan itu seperti kalian makan bawang gitu ya, dikunyah begitu saja, jangan digoreng. Ini masih bawang masih segar gitu ya, kalian kunyah, kalian bisa merasakan sulfur di dalamnya. Atau kalau kalian nggak mau makan bawang, kalau kalian tahu yang bersulfur itu kalian makan durian. Ya, buah durian itu banyak sekali kandungan sulfurnya. Oleh karena itu pada saat kalian makan durian itu nanti kalian rasakan ya dengan baik gitu. Oleh karena itu nanti badan kalian akan terasa hangat karena memang sulfur itu nanti akan menjadi panas di dalam tubuh begitu ya, sama kayak makan durian kah ataukah makan namanya
cempedak begitu kan ya, atau nangka-nangkaan gitu ya, itu masih panas walaupun jumlahnya kalau nangka mungkin agak lebih sedikit dibandingkan dengan durian gitu ya kandungan sulfurnya. Sama dengan bawang juga komponen bersulfur inilah yang menjadi komponen volatilnya, inilah yang nantinya kalian akan bisa rasakan gitu kan ya, flavor itu rasanya bersulfur gitu. Nah ini turunannya gitu ya. Nah itu dari sistein ya, sulfoksida turunannya, jadi metabolisme asam amino begitu ya, yang bisa dihasilkan menjadi komponen-komponen flavor yang memang bersulfur. Nah selanjutnya kita bisa hasilkan di sini garlic group gitu ya, atau onion group, sama aja gitu ya, bawang merah dan bawang putih. Kita turunannya yang tadi sama ya, tiosulfinat gitu ya, yang banyak sekali dihasilkan dari senyawa-senyawa sistein sulfoksida. Jadi turunan metabolisme asam amino yang banyak ditemukan pada bawang merah maupun bawang putih, atau turunan bawang-bawang yang lain, kurang lebih adalah sama gitu ya. Jadi kandungannya adalah bersulfur. Itu adalah komponen flavornya. Beda bukan dengan komponen flavor yang dihasilkan dari buah-buahan. Beda ya. Karena ini memang ciri khas komponen flavor dari sayur-sayuran, dia memang berbeda dengan komponen flavor yang dihasilkan dari buah-buahan. Kalian bisa pelajari dan kalian ingat tentang hal ini. Begitu ya. Nah, kemudian ini juga flavor bawang ya. Ada penyebutannya nantinya, ada yang namanya alin, kemudian ada alisin, kemudian ada alin disulfida gitu ya, untuk menghasilkan flavor bawang. Ini lebih kepada bawang putih gitu ya. Ini adalah alin dan alisin, nantinya diturunkan lagi menjadi alil disulfida atau di 2-propenil disulfida begitu ya. Jadi yang pasti intinya adalah kalian jangan takut ininya ya. Ini adalah unsur sulfurnya, ini ada sulfoksidanya gitu ya, ini ada aminonya, ini yang mengakibatkan ya tadi dia agak terasa pedas gitu ya, kemudian perih di mata begitu, panas begitu ya. Nah itu adalah ciri khas dari sulfur sebenarnya yang paling banyak ditemukan dari flavor-flavor yang berasal dari bawang gitu ya. Walaupun tidak hanya bawang, sebenarnya sebagian besar nanti senyawa flavor yang lain kayak tadi tomat ya, itu ada, itu komponen-komponen aldehid gitu ya, juga dihasilkan karena dia berbau langu nantinya. Itu juga bisa dihasilkan dari flavor dari sayur-sayuran. Ini contoh yang lain begitu kan ya. Ini untuk menghasilkan nih senyawa flavor dari turunan sulfuric acid gitu ya. Nah, ini bisa menghasilkan propanal. Propanal kurang lebih seperti heksanal. Ya, jadi kayak bau langu gitu ya, tapi nanti langunya sedikit beda dikit. Ada yang langunya apa? Karena langunya misalnya kacang kedelai, kacang-kacangan gitu ya, dengan langunya bau apeknya apa ya? Apeknya misalnya ruangan yang terlalu lama tidak digunakan, itu kan juga apek ya. Jadi ada langu, ada apek, kemudian ada mahung kalau orang Banjar itu gitu. Itu sebenarnya senyawanya sama, tinggal menerjemahkannya yang berbeda tergantung kondisi yang ada begitu ya. Jadi propanal, heksanal, kemudian juga butanal ya. Aldehid itu sebagian besar adalah baunya langu nantinya yang bisa kita rasakan. Nah, kemudian di sini juga bisa diturunkan dari glukosinolat. Tadi kan sudah disebutkan bisa juga prekursornya dari glukosinolat gitu kan ya, yang biasanya banyak, katakanlah misalnya ini kan bukan famili sayur-sayuran yang kita banyak ya, ada misalnya cruciferae gitu kan ya, kemudian juga ada radish, horseradish, mustard, ini kan bukan sayuran Indonesia, tapi kurang lebih sama nanti hasilnya turunan dari glikosinolat juga. Ya, glukosinolat juga prekursornya begitu kan ya. Nanti bisa dihasilkan isotiosionat, nitril dan tiosianat gitu kan ya, yang dari turunan glukosinolat ini nantinya ya bisa menghasilkan senyawa-senyawa turunan seperti ini, yang dikatakan bahwasanya apabila kita menggunakan prekursornya dari glukosinolat gitu kan ya, yang dari karbohidrat, itu nantinya yang apabila dihasilkan isotiosionat gitu kan ya, maka nanti rasanya aromanya panjen. Tahu nggak panjen? Panjen itu gini, ada rasa pedas, kemudian ada, tapi bukan pedas cabai ya, menyengat. Nah itu yang namanya panjen. Mungkin kayak lada kali ya, itu namanya lebih mendekati kepada rasa panjen. Jadi kalian rasa pedasnya lada tuh merica gitu kan ya, dengan rasa pedasnya cabai itu berbeda gitu ya. Jadi
Kalaunya isothiocyanat untuk menghasilkan rasa pungent ataukah flavor pungent itu lebih kepada rasa pelada. Kalau kalian rasakan makan aja merica, begitu kan ya dikunyah, maka itulah rasanya. Dan sebagian besar rempah-rempah lebih ke pungent. Kalian makan jahe lebih ke pungent. Kalian makan kunyit dikunyah begitu saja ya, itu rasanya adalah pungent. Nah, itu flavor yang terbentuk adalah seperti itu karena bisa jadi dihasilkan dari isothiocyanat yang bergabung dengan senyawa flavor yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian ada juga senyawa nitril turunannya, ini biasanya terbentuk melalui suatu pH yang rendah begitu kan ya, dengan adanya ion-ion besi gitu ya. Jadi ferrous ion gitu kan ya, atau kation-kation yang lainnya sehingga terbentuk yang namanya nitril. Nitril kan bisa dihasilkan dari isothiocyanat, glukosinolat itu kan bisa dihasilkan yang namanya komponen yang mengandung unsur N-nya begitu ya. Nah, ini sebagai santunya untuk menghasilkan pathway-nya melalui glukosinolat gitu kan ya. Ini pathway-nya untuk menghasilkan ini, saya lanjut ke sini ya. Nah, dari glukosinolat itu bisa menghasilkan tioglukosidase ya, ada enzimnya. Nanti dari situ bisa menghasilkan isothiocyanat, nitril dan thiocyanat. Nah, ini kita bisa lihat gitu ya, ada unsur N-nya, ada unsur S-nya. Nah, itu yang bergabung jadi satu gitu ya. Jadi merupakan sesuatu yang ciri khas dari sayur-sayuran agak sedikit berbeda karena ada kandungan sulfur bercampur dengan nitrogen gitu ya. Itu menjadikan sesuatu hal yang berbeda dibandingkan dengan ester yang mengandung CHO aja begitu ya, atau alkohol atau asam. Itu yang berbeda yang dirasakan gitu ya pada saat kita merasakan flavor-flavor yang merupakan golongan dari sayur-sayuran. Apa saja coba kalian makan misalnya daun ya, daun yang misalnya daunnya jangan dimasak dulu gitu ya. Jadi di sini adalah merupakan sayur-sayuran yang segar gitu. Katakanlah tomat dimakan begitu saja begitu ya, ataukah misalnya kalian makan bawang begitu saja. Nah, itu yang kalian rasakan itulah yang murninya flavor asli dari mereka, dari si sayur-sayuran. Nah, ini agak sedikit berbeda nanti kalau kalian masak kan digoreng itu jadi proses yang lainnya lagi kan. Nah, itu nantinya akan menghasilkan flavor interaksi dengan senyawa-senyawa yang lain, kemudian terbentuklah senyawa-senyawa yang lain dari flavor itu gitu ya. Jadi yang kita pelajari ini adalah flavor alami, benar-benar alami dari si bahan-bahan ini gitu ya. Jadi belum terjadi proses pemasakan yang nanti terjadi proses yang lain lagi gitu untuk menghasilkan komponen-komponen yang lain, komponen-komponen flavor yang lain lagi. Seperti itu ya. Nah, maka dari sini nantinya katakanlah juga kita bisa menghasilkan ini pembentukan komponen volatil ataukah komponen flavor dari radish gitu kan ya, dia juga jadi ciri khasnya ini. Nah ya, ada S, C, dan N gitu ya, ini merupakan turunan-turunan dari isothiocyanat gitu ya, atau juga turunan-turunan dari nitril gitu ya, itu juga bisa dihasilkan gitu ya, radish root gitu ya, kayak semacam apa ya, itu kayak akar-akaran misalnya, contohnya kayak lobak gitu, coba dimakan saja kalian bisa memakannya itu gitu ya. Jadi rasanya sama aja sih sebenarnya dengan sayuran yang ada di Indonesia juga sama, nggak masalah gitu ya. Jadi turunannya itu kalau kita pelajari ya tadi turunannya ya dari glukosinolat itu gitu kan ya, apakah dia bisa menghasilkan isothiocyanat ataukah dia menghasilkan yang namanya turunan-turunan nitril gitu ya. Jadi ada penciri khasnya dari sayur-sayuran, bedanya dengan buah-buahan. Sekali lagi saya katakan itu adalah kandungan sulfurnya. Itu yang membedakan antara flavor dari buah-buahan dengan flavor dari sayur-sayuran. Jadi buah-buahan itu termasuk rempah-rempah ya, itu sedikit berbeda. Nah, kemudian di sini salah satu contoh saja yang saya akan jelaskan gitu kan ya, bahwasanya kalau misalnya kita mengambil buah kuini, itu beda ya dengan buah mangga. Coba kalian tahu kan ya, buah kuini itu kayak apa, buah mangga itu adalah seperti apa. Kita bicara tentang komponen flavor. Ternyata dari kita melihat komponen volatil yang ada pada buah kuini yang nanti menjadi komponen flavornya, walaupun tidak seluruh di sini saya ada 24 ya komponen volatil yang teridentifikasi dari buah kuini gitu kan ya. Tapi tidak semuanya, ya ada etilbutanoat, ada protonat, ada vinen, ada kampen gitu ya, ada myrcen, kemudian juga ada butil etilbutanoat dan ada limonen, ada transosimen, terpinen dan selanjutnya. Ini tidak 24-nya nantinya. Yang pasti kita melihat gitu kan ya, bahwasanya kita mempelajari flavor alami itu adalah dalam rangka untuk bisa menghasilkan flavor identik alami dan flavor sintetik gitu kan ya. Karena kalau misalnya flavor alami yang kita kembangkan dan kita jual itu harganya sangat mahal sekali.
Ya, jadi di ujung ini saya akan jelaskan mengapa kita mempelajari yang namanya flavor alami. Jadi kalau misalnya kita flavor alami yang kita pelajari gitu kan ya, kemudian kita produksi dari flavor alaminya, itu harganya sangat mahal sekali, bukan harga yang murah. Nah, sebenarnya mempelajari flavor alami tujuannya adalah dari sana kita bisa mempunyai suatu mapping. Mapping itu adalah pemetaan. Katakanlah buahku ini. Buahku ini itu komponen volatilnya adalah apa saja. Kemudian dari komponen volatilnya apa saja ini kita ambil, kita cari dari 24 misalnya ya. Apa yang menjadi impact compoundnya? Komponen volatil atau komponen flavor dari 24 jenis macam ini, apa yang menjadi penyebab atau pembentuk atau yang mempengaruhi terhadap flavorku ini. Ternyata dari ke-24 ini sekitar 7 saja yang merupakan impact compound-nya. Ini ada penelitiannya yang nantinya ya, cara melakukan penelitian untuk mencari dari seluruh komponen atau mapping atau pemetaan dari komponen flavor dari buahku ini, kita ambil nanti beberapa yang merupakan pembentuk flavorku ini yang sebenarnya. Katakanlah saya mengambil 7 saja dari hasil penelitian ya, secara impact compound-nya kita cari. Ternyata ada etilbutanoat, etilkrotonat, alpapinen, betapinen, betamirsen gitu ya. Kemudian limonen. Kemudian ada terpinen, yang satunya terpenolin, yang satunya linolool. Itu senyawa utama atau impact compound yang ada di dalam buahku ini. Nah, dari situ nantinya baru kita buat ya, itu senyawa kimianya masing-masing ada, etilbutanoat ada, etilkrotonat itu ada gitu ya. Jadi secara reaksi kimia itu bisa dihasilkan satu komponen itu sudah ada. Nanti baru kita campurkan. Jadi orang memblend, ya mencampurkan sesuai dengan jumlahnya. Katakanlah misalnya etilbutanoat jumlahnya berapa, begitu ya, dari suatu proses ekstraksi nantinya gitu ya, saya belum mengajarkan ini, nanti jumlahnya adalah sekian, baru kita campurkan. Jadi hanya misalnya 7 atau 8 komponen aja, kita campurkan jadi satu, nanti bisa menghasilkan flavor buahku ini secara identik alami. Gitu ya. Jadi identik alami itu artinya kita mengambil dari buahku ininya, kemudian kita campurkan bahan kimianya gitu, bahan kimianya saja, bukan dari kita mengambil dari proses ekstraksi buahku ini menghasilkan flavor, tidak, karena itu harganya mahal sekali. Kemudian kita tahu gitu ya dari mapping ini caranya ya, jadi dari mapping ini kita ambil sekian 7 atau 8 komponen utama atau impact compound dari buahku ini, kemudian jumlahnya masing-masing berapa, ini kan sudah tahu jumlahnya masing-masing berapa, begitu ya, nanti kita campurkan. Nah, dia campurkan, aduk saja, kalian begitu saja mudah kok mau bikin flavor ya, yang kurang bikin essence tuh mudah, kita sekalian campurkan, nanti flavornya menjadi flavor coin. Gitu. Itu harganya lebih murah karena nanti persenyawanya itu sebenarnya sudah dihasilkan secara reaksi kimia. Jadi etilbutanoat itu bisa dihasilkan satu-satu, etilkrotonat juga bisa dihasilkan. Nah, itu fungsinya mengapa kita mempelajari flavor alami, metabolismenya dari mana, kemudian kita ekstraksi, kita identifikasi, kemudian kita bikin mappingnya gitu kan ya. Kita bikin mapping itu artinya petaknya itu berapa, ini buahku ini petanya ini, buah mangga muda begini, kemudian buah mangga gadung begini, ya mangga golek begini gitu ya, mangga arum manis seperti ini. Itu semuanya di mapping kan. Jadi orang, kamu mau rasa apa? Mau flavor apa gitu kan ya? Mau flavor mangga arum manis gitu ya, atau mangga arum manis tapi tidak terlalu matang. Itu mapnya ada gitu ya, petanya sudah ada. Tinggal mencampurkan saja. Oh, sekian misalnya komponen ini ditambahkan ini sini, jual langsung. Kemudian si buat perusahaan makanan atau ke perusahaan konfeksionari yang lain gitu, tinggal hanya menggunakan dari isi blending itu. Jadi pengetahuan tentang metabolisme flavor alami itu sangat penting sekali, kemudian untuk menjadikan mappingnya kita gitu kan ya, untuk membuat satu pemetaan dari flavor alami itu seperti apa untuk masing-masing buah, untuk masing-masing sayuran dan segala macamnya, begitu ya, itu kepentingannya. Nah, kemudian katakanlah ini saya contoh, misalnya flavor artificial strawberry ini membuat ya suatu flavor artificial itu lebih kepada sintetik gitu kan ya, dengan mencampurkan, tapi lebih kepada identik alami. Artinya dia mencontoh sesuatu hal yang berasal dari komponen flavor alaminya, diambil, kemudian dicampurkan, di blend dengan komposisi seperti ini. Katakanlah ada heptilat, kemudian ada sweetbird, ada aldehid, sinamil, dan segala macamnya, dia campurkan, kemudian yang menjadi pelarutnya memang ada alkohol ya, tapi sekarang itu karena harus halal food, maka alkoholnya diganti dengan propilen glikol.
ya walaupun harganya lebih mahal nantinya gitu ya, supaya alkoholnya ini kan menjadi haram hukumnya gitu ya secara hukum Islam. Nah, maka dicampurkan semuanya berapa gram dicampurkan, jadilah yang nantinya sebagai flavor artificial strawberry. Jadi flavornya itu bukan berasal dari strawberry diekstraksi diambil komponen flavornya, tidak gitu kan ya. Kalau yang seperti itu harganya mahal banget gitu ya, yang namanya flavor strawberry. Tetapi dari mappingnya gitu ya, dari flavor strawberry kita ekstraksi, kita buat mapnya gitu kan ya, secara alaminya bagaimana, baru kita buat seperti ini formulanya. Jadi formula inilah yang digunakan nantinya untuk membuat flavor artificial gitu kan ya, ataukah flavor identik alami begitu ya, untuk yang rasa strawberry. Kemudian untuk nanas, ini isinya. Jadi kalau kalian misalnya minum sirup nanas gitu ya, jangan bayangkan itu hasil ekstraksi dari buah nanas gitu ya. Buah nanas diambil, diharuskan, kemudian kita ekstraksi, kita ambil, baru dicampurkan pada minuman, tidak gitu ya. Semuanya adalah hasil dari flavornya adalah artificial, identik alami. Ada juga yang nanti proses sintetik gitu kan ya, untuk menggunakan atau menghasilkan namanya flavor nanas. Itu seperti itu. Katakanlah di sini ada beberapa senyawanya yang ditambahkan, ada etil asetat, amil butirat. Nah, ini dan seterusnya gitu kan ya, yang ada pelarutnya. Apakah menggunakan alkohol? Kalau alkohol haram hukumnya biasanya menggunakan propylen glikol begitu ya. Dicampurkan, sudah dijual. Kalian nanti masuk ke buat sirup, kemudian buat minuman, kemudian buat misalnya permen atau buat makanan-makanan yang lain gitu kan ya. Akhirnya kalian merasakan, oh ini adalah rasa nanas gitu, oh ini adalah rasa stroberi, oh ini adalah rasa mangga. Jadi jangan bayangkan bahwasanya itu adalah dari buah aslinya, tidak gitu ya. Jadi dari buah aslinya itu hanya ingin membuat mappingnya. Mappingnya itu berapa? Ini ya, ini mappingnya. Dari sinilah nantinya kita buat, tinggal mencampur setelah itu. Jadi perusahaan atau flavor house dari flavor itu hanya mencampur isinya gitu ya. Tetapi mencampurnya nggak bisa sembarangan. Mencampurnya dari hasil penelitian dulu untuk membuat mapping dari komponen flavornya apa saja. Oh seperti ini, baru kita bisa membuatnya. Inilah hasilnya. Gitu ya. Sebenarnya pekerjaannya sederhana, tapi di awalnya yang memang kita harus ada ilmunya ya. Jadi ada flavor chemistry dan flavor science-nya itu harus kuat gitu ya. Jadi kita mappingnya ini yang perlu peneliti gitu ya, para ilmuwan. Jadi mau mapping setiap flavor ini ya, ini nanas, ini segala macamnya. Nah, penelitian ini sebenarnya sekarang itu luar biasa gitu. Jadi saya punya teman gitu ya di flavor house, artinya di perusahaan flavor. Walaupun pandemi mereka nggak bisa tidak bekerja begitu ya. Kenapa? Karena perusahaan makanan selalu mencari mereka untuk ini flavor ini, kami perlu flavor ini sekian banyak begitu kan ya. Nah, di mana mereka perlu sekali gitu ya perusahaan-perusahaan makanan, karena yang namanya makanan kan tidak pernah berhenti ya produksi. Nah, itulah yang nantinya menghasilkan yang namanya flavor-flavor ini. Jadi mereka bergeraknya hanya mencampur dan mencampur. Dan keahlian yang satu lagi yang harus diperhatikan adalah sensori. Sensori itu menggunakan hidung dan mulutmu gitu ya. Jadi mau merasakan itu yang sesuatu yang penting. Karena katakanlah misalnya nanas tamban, kemudian nanas dari mana, itu berbeda rasanya gitu ya. Dia punya ciri khas. Jadi jangan katakan nanas itu hanya satu mappingnya, tidak. Mappingnya cukup banyak yang nanti punya ciri khas masing-masing gitu ya. Kadang-kadang rasa nanas tuh nggak enak gitu, beda ada rasa nanas yang enak gitu. Nah, itu yang bisa kita cari. Jadi tidak pembelajaran tentang komponen flavor adalah sesuatu pembelajaran yang tidak berhenti sampai di sini saja gitu ya, tetapi dia terus berkembang karena yang namanya bahan-bahan alam itu juga cukup banyak gitu kan ya, yang mana kita bisa kembangkan untuk bisa menghasilkan suatu flavor yang agak sedikit berbeda gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti ada beberapa hal yang kurang dipahami, kalian bisa tanyakan kepada saya gitu kan ya di lain tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.